Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang Al-Hakim, Al-Mahkum Fi, Al-Mahkum Alaih. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu fikih dengan dosen pengampu Bapak Nasrullah bin Sapa LC.MM. Baik, sebelum kami membahas lebih jauh, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Asra AR dengan NIM 90500121072. Perkenalkan, nama saya Irma dengan NIM 905121083. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Darwis Daah dengan NIM 90500121075. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani, NIM 90500121082. Saya pemateri pertama akan membahas tentang Al-Hakim. Kata hakimah secara etimologi berarti orang yang memutuskan hukum. Dalam istilah fikih, hakim merupakan orang yang memutuskan hukum di pengadilan yang sama maknanya dengan qadhi. Dalam kajian usul fikih, hakim juga berarti pihak penentu dan pembuat hukum syariat secara hakiki. Ulama usul sepakat bahwa yang menjadi pembuat hukum hakiki dari hukum syariat adalah Allah, sebagaimana firman-Nya yang artinya, menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik. Quran Surat Al-An'am ayat 57. Meskipun ulama usul sepakat bahwa pembuat hukum hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun mereka berbeda pendapat dalam masalah apakah hukum-hukum yang dibuat Allah hanya dapat diketahui dengan turunnya wahyu, atau akal dapat mengetahui hukum itu dengan baik. Dalam hal ini, Abu Husain Al-Basri membagi amal perbuatan manusia ke dalam dua kategori. Yang pertama, perbuatan akliyah, yaitu perbuatan yang hukumnya dapat diketahui dengan akal pikiran. Yang kedua, perbuatan syariah, yaitu perbuatan di mana syara ikut menentukan hukum dan bentuknya. Baik, yang berikutnya yaitu Al-Mahkum Fi. Mahkum Fi adalah perbuatan-perbuatan orang mukallaf yang dibebani suatu hukum atau perbuatan hukum. Para ulama usul fikih menyatakan bahwa yang dimaksud dengan mahkum fi adalah objek hukum, yaitu perbuatan orang mukallaf yang terkait dengan titah syari atau Allah dan Rasulnya, yang bersifat tuntutan pekerjaan, tuntunan meninggalkan suatu pekerjaan, memilih suatu pekerjaan, dan bersifat syarat, sebab, halangan, azimah, ruksah, sah, serta batal. Jadi, mahkum fi itu merupakan hasil perbuatan manusia yang mukallaf erat hubungannya atau bersangkutan dengan hukum syara agama Islam. Misalnya, yang pertama yaitu masalah menyempurnakan janji bagi mukallaf adalah mahkum fi sebab pertalian dengan ijab, maka hukumnya adalah wajib. Yang kedua yaitu menyangkut masalah tidak dilaksanakannya terhadap manusia adalah mahkum fi dan bertalian dengan ketentuan Allah dalam firman-Nya yang artinya, janganlah kamu membunuh manusia. Yang ketiga yaitu menyangkut perbuatan manusia mengenai mengerjakan puasa atau tidak melaksanakan puasa pada bulan Ramadan bagi orang yang sakit atau orang musafir atau dalam perjalanan jauh, maka masalah itu adalah mahkum fi bertalian dengan masalah ibadah. Nah, selain mahkum fi ada juga yang namanya mahkum bi, yaitu perbuatan yang dibebankan kepada orang mukallaf yang memiliki 3 syarat, yaitu yang pertama, perbuatan itu diketahui oleh orang mukallaf secara sempurna sehingga ia dapat mengerjakannya sesuai dengan tuntutan. Yang kedua yaitu hendaklah diketahui bahwa pembebanan itu berasal dari yang mempunyai kekuasaan memberi beban dan dari pihak yang wajib diikuti segala hukum-hukum yang dibuatnya. Yang ketiga yaitu perbuatan itu adalah perbuatan yang mampu dikerjakan atau ditinggalkan sehingga tidak dibenarkan untuk memberi beban yang mustahil untuk dilaksanakan.
Baik, saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang subjek hukum atau al-mahkum alaih. Al-mahkum alaih ialah orang-orang mukallaf yang dibebani hukum. Adapun syarat-syarat sahnya seorang mukallaf menerima beban hukum itu ada dua macam, yakni yang pertama, sanggup memahami kitab-kitab pembebanan atau tuntutan syara yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baik secara langsung maupun melalui orang lain. Oleh karena itu, orang yang memiliki kemampuan untuk memahami kitab syariat tidak mungkin untuk melaksanakan suatu taklif atau pembebanan. Yang kedua, mempunyai kemampuan menerima beban. Dasar pembebanan hukum bagi seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman. Kemampuan seseorang untuk menerima kewajiban dan menerima hak oleh para ulama usuliyun dibagi kepada dua macam, yaitu ahliyatul wujub, yaitu kepantasan seseorang untuk memberi hak dan kewajiban. Kepantasan ini ada pada setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun dewasa, sehat maupun sakit. Semua orang mempunyai kepantasan diberi hak dan kewajiban, sebab dasar dari kepantasan ini adalah kemanusiaan. Artinya, selama manusia itu masih hidup, kepantasan tersebut tetap dimilikinya. Yang kedua, ahliyatul ada atau kemampuan berbuat, ialah kepantasan seseorang untuk dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya. Misalnya, bila mengadakan suatu perjanjian atau perikatan, tindakan itu adalah sah dan dapat menimbulkan akibat hukum, sehingga masa datangnya ahliyatul ada menurut syara adalah bersamaan dengan tibanya usia taklif yang dibatasi dengan akil dan balik. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, yakni dengan materi Al-Hakim, Al-Mahkum Fi, Al-Mahkum Alaih. Sebagai kesimpulan, yakni Al-Hakim yang mutlak hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dengan adanya manusia, maka untuk menegakkan hukumnya, Allah mengutus Rasul untuk menyampaikan risalah tersebut. Kemudian setelah Nabi tiada, tugas itu menjadi tugas para mujtahid, ulama, serta umat muslim itu sendiri untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahkum fi ialah objek hukum, yaitu perbuatan mukhallaf yang berhubungan dengan hukum syar'i, yang bersifat tuntunan mengerjakan, meninggalkan suatu pekerjaan, memilih suatu pekerjaan, dan yang bersifat syarat, sebab, halangan, azimah, ruksyah, serta halangan. Selain itu, hukum alaih ialah seorang mukhallaf yang perbuatannya berhubungan dengan hukum syara'. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.